Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Nazara dengan NIM 22033014. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja atau cara kerja dari rel listrik, di mana ini merupakan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah listrik dan magnet yang diampu oleh dosen Ibu Leni Azius Fitri SPD MSI. Yang pertama yaitu pengertian KRL. KRL atau kereta rel listrik atau Electric Multiple Unit adalah jenis kereta rel yang ditenagai oleh listrik. KRL tidak memerlukan lokomotif terpisah karena motor traksi listrik sudah terpasang dalam satu atau beberapa gerbong. KRL biasanya terdiri dari dua atau lebih gerbong yang digabungkan secara semi permanen. Tetapi gerbong unit tunggal bertenaga listrik umumnya juga digolongkan sebagai KRL. Sebagian besar KRL adalah kereta penumpang, tetapi ada juga versi untuk membawa surat atau kereta pos. Selanjutnya yaitu cara kerja KRL. Sebagian besar KRL ditenagai oleh motor traksi, di mana tenaga listrik yang diterima melalui rel ketiga atau kabel overhead atau overhead wire. Sebuah KRL memiliki komponen tenaga dan traksi yang sama dengan lokomotif, tetapi komponen tersebut tidak terkonsentrasi di satu gerbong, melainkan tersebar di seluruh gerbong yang membentuk unit tersebut. Adapun pada gambar terlihat ada bagian satu merupakan cover, bagian kedua merupakan power rail, yang ketiga merupakan insulator, yang keempat sleeper, dan kelima adalah rail. Rel ketiga atau third rail juga dikenal sebagai rel hidup. Rel listrik atau rel konduktor adalah metode penyediaan tenaga listrik ke lokomotif atau kereta melalui konduktor kaku semi kontinu yang ditempatkan di samping atau di antara rel-rel kereta api. Ini biasanya digunakan dalam angkutan massal atau sistem angkutan cepat seperti KRL yang memiliki keberpihakan di koridornya sendiri, sepenuhnya atau hampir sepenuhnya terpisah dari lingkungan luar. Sistem rel ketiga biasanya disuplai dari listrik arus searah. Overhead wire adalah kabel listrik yang digunakan untuk mengirimkan energi listrik ke lokomotif listrik, bus listrik, atau tram. Istilah umum yang digunakan oleh International Union of Railways untuk teknologi ini adalah overhead line. Ini juga dikenal dengan berbagai macam sebutan, seperti canary overhead, overhead contact line, overhead contact system, overhead equipment, overhead line equipment, atau overhead lines, overhead wiring, traction wire, and trolley wire. Selanjutnya yaitu kita akan membahas bagian-bagian dari KRL, di mana seperti pada gambar terdapat pantograf, motor traksi, sumber listrik, filter kontrol, konverter, dan motor traksi. Gunanya yaitu menggerakkan KRL. Arus listrik dialirkan melalui yang bernama pantograf. Aliran listrik dari pantograf dialirkan menuju konverter. Lalu dari konverter akan merubah arus menjadi DC sebagai stabilizer arus dan lainnya. Sistem ini sudah banyak ditinggalkan karena banyak kejadian ground fault pada arus DC saat ini, lebih banyak menggunakan AC. Arus diteruskan ke motor atau dinamo, di mana motor inilah yang menggerakkan roda pada KRL. Pada sistem tenaga listrik terdapat 4 jenis konversi daya yang berguna menunjang pemanfaatan energi. Konversi daya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyiarah atau rectifier, merupakan konverter yang berfungsi merubah tegangan AC menjadi DC. Yang kedua, cycloconverter, di mana merupakan konverter yang berfungsi merubah tegangan AC menjadi AC dengan mengontrol tegangan AC. Yang ketiga, DC coupler, merupakan konverter yang berfungsi merubah tegangan DC menjadi DC dengan mengubah besaran tegangan DC. Yang keempat, inverter, merupakan konverter yang berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC. Pada sistem kereta rel listrik, ini menggunakan konverter jenis penyiarah, rectifier, dan inverter, di mana penyiarah rectifier berfungsi menyalakan sumber 3 fase AC 20 kV menjadi sumber 1500 volt DC. Penyiarah memiliki jenis-jenis rangkaian berdasarkan gelombang keluaran yang dihasilkan. Adapun jenis-jenis tersebut adalah 1 penyiarah setengah gelombang, 2 penyiarah gelombang penuh. Pada simulasi, penyiarah yang digunakan adalah penyiarah gelombang penuh 3 fase. Adapun gambar rangkaian pada penyiarah gelombang penuh 3 fase dapat kita lihat pada gambar 2.3. Selanjutnya kita membahas bagian KRL, yaitu bagian inverter, di mana inverter pada sistem kereta KRL berfungsi merubah kembali tegangan 1500 volt DC menjadi 20 kV AC. Dalam sistem inverter, komponen yang digunakan terdiri dari MOSFET dan pulsa generator. Adapun inverter yang digunakan pada sistem KRL ini adalah inverter jembatan 3 fase seperti yang ditunjukkan pada gambar. Cara kerja
inverter pada gambar 2.4 adalah secara bergantian dilakukan pemicuan terhadap MOSFET sisi atas dan sisi bawah pada masing-masing fasa sesuai sudut pemicu. Pada fasa R terdiri dari MOSFET 1 untuk sisi atas dan MOSFET 2 untuk sisi bawah. Fasa S terdiri dari MOSFET 3 untuk sisi atas dan MOSFET 4 untuk sisi bawah. Fasa T terdiri dari MOSFET 5 untuk sisi atas dan MOSFET 6 untuk sisi bawah. Filter pasif. Filter pasif sebagian besar didesain untuk memberikan bagian khusus untuk mengalihkan arus harmonisa yang tidak diinginkan dalam sistem tenaga. Rangkaian filter pasif terdiri dari RLC. Komponen utama yang terdapat pada filter pasif adalah kapasitor dan induktor. Kapasitor dihubungkan seri atau paralel untuk memperoleh sebutan total rating tegangan kVAR yang diinginkan. Sedangkan induktor digunakan dalam rangkaian filter dirancang mampu menahan selubung frekuensi tinggi. Yang terakhir yaitu kegunaan rel listrik, di mana adapun kegunaan dari rel listrik yang pertama menyediakan daya listrik untuk kereta api. Rel listrik menyediakan aliran arus listrik langsung atau DC dengan tegangan tinggi biasanya 1500 volt atau 350 volt ke lokomotif atau kereta. Arus listrik ini digunakan untuk menggerakkan motor traksi pada lokomotif atau kereta sehingga memungkinkan kereta api bergerak tanpa memerlukan mesin diesel atau bahan bakar lainnya. Yang kedua, meningkatkan performa kereta api. Rel listrik memungkinkan kereta api untuk mencapai akselerasi dan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kereta api diesel. Hal ini karena motor traksi listrik lebih efisien dan bertenaga daripada mesin diesel. Selain itu, kereta api listrik tidak menghasilkan emisi gas buang sehingga lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, mengurangi kebisingan dan polusi. Kereta api listrik jauh lebih senyap dibandingkan dengan kereta api diesel. Hal ini karena motor traksi listrik tidak menghasilkan suara bising seperti mesin diesel. Selain itu, kereta api listrik tidak menghasilkan emisi gas buang sehingga tidak menyebabkan polusi pada udara. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Rel listrik memungkinkan kereta api untuk beroperasi dengan lebih efisien dibandingkan dengan kereta api diesel. Hal ini karena motor traksi listrik dapat dikontrol dengan lebih presisi, sehingga memungkinkan kereta api untuk beroperasi dengan lebih hemat energi. Selain itu, kereta api listrik tidak memerlukan bahan bakar diesel sehingga lebih hemat biaya operasional. Yang kelima, meningkatkan kapasitas transportasi. Rel listrik memungkinkan kereta api untuk beroperasi dengan lebih banyak kereta dalam satu rangkaian. Hal ini karena motor traksi listrik dapat memberikan daya yang lebih besar dibandingkan dengan mesin diesel. Selain itu, kereta api listrik tidak menghasilkan emisi gas buang sehingga memungkinkan kereta api untuk beroperasi di terowongan tanpa memerlukan sistem ventilasi yang besar. Berdasarkan dari penjelasan cara kerja KRL dan rel listrik serta kegunaan dari rel listrik, dapat disimpulkan bahwa rel listrik memiliki banyak kegunaan yang bermanfaat dalam sistem transportasi kereta api. Sistem ini memungkinkan kereta api yang beroperasi dengan lebih performa, efisien, ramah lingkungan, dan hemat biaya. Oleh karena itu, rel listrik banyak digunakan di berbagai negara di dunia untuk meningkatkan kualitas layanan kereta api. Sekian video penjelasan tentang rel listrik dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.